Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran e-learning pada mata kuliah metodologi penelitian ya. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat untuk belajar metodologi penelitian ini. Ini kita udah masuk ke pertemuan yang ketiga ya. Jadi ini materi pertemuan ketiga. Ini masih seputaran latar belakang. Jadi ini bagian latar belakang penelitian. Kalau kita menulis sebuah proposal atau sebuah laporan penelitian, itu ada yang namanya state of the art. Sudah pada mendengar atau sudah pada pernah baca terkait tentang state of the art? Oke, yang sudah berarti ya tinggal didalamin, yang belum berarti ya ini sesuatu yang baru ya. Oke, mungkin pada saat review jurnal juga pembimbingnya sudah bicara terkait tentang state of the art ya. Oke, ya kita lihat pertemuan ketiga ini ya. Oke. Nah, mengenai topik, tema, dan masalah ini sudah kita bahas di pertemuan kedua ya. Jadi kalian masing-masing sudah punya masalah yang akan coba kalian pecahkan pada nanti penelitian yang akan kalian lakukan ya. Tentunya sebelum kalian kemarin membuat masalah, topiknya juga sudah tahu ya. Yang secara garis besar, kemudian yang lebih mengkerucut ya, temanya pun sudah tahu ya. Oke. Jadi ini kita anggap selesai, well done. Oke. Nah, ini terkait tentang sistematika proposal penelitian. Jadi proposal penelitian tuh isinya seperti ini ya. Ada bagian judul penelitian. Jadi judul penelitian kita belum bahas ya. Ini nanti akan dibahas di pertemuan terakhir, karena judul penelitian ini ditulisnya juga di bagian akhir ya. Jadi setelah proposal jadi baru judulnya gitu ya, biasanya seperti itu. Ringkasan penelitian juga sama. Jadi ringkasan penelitian tuh mirip-mirip kalau misalnya kalian baca artikel yang diterbitkan di sebuah jurnal, itu seperti abstrak ya, tapi ini ringkasan atau abstrak untuk proposal misalnya ya, seperti itu. Oke, kemudian bagian pendahuluan yang kita sedang bahas di sini, ini terutama bagian yang warna hitam ya, ini latar belakang penelitian ya. Jadi ini latar belakang penelitian tuh isinya salah satunya state of the art. Nah, selain latar belakang penelitian, di pendahuluan itu ada yang namanya rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, dari sini yang udah pada nggak asing ya istilah rumusan, tujuan, dan yang lainnya. Terutama tujuan, kalau misalnya kalian baca di artikel yang diterbitkan di sebuah jurnal, tujuannya biasanya itu tersurat atau tertulis ya di bagian latar belakang atau di bagian abstrak ya. Kemudian kalau hipotesis pun ini nggak asing juga. Hipotesis tuh nama lainnya dugaan sementara ya. Itu juga sudah mungkin sedikit banyak dibahas pada sesi UTS oleh Bu Yani ya, terkait tentang hipotesis ini. Oke, nah kemudian setelah pendahuluan, nanti next pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait tentang metode penelitian atau yang kita kenal dengan prosedur penelitian atau cara kerja penelitian ya, seperti itu. Oke, kemudian bagaimana cara menulis daftar pustaka, ini juga sedikit banyak nanti disinggung pada pertemuan-pertemuan dalam waktu dekat ini. Kemudian opsional ini harus ada, enggak, kalau opsional kok harus ya. Jadi ini opsional disarankan, ini ada yang namanya lampiran. Lampiran itu berupa RAB, rancangan anggaran biaya. Kenapa kita perlu RAB? Supaya kita tergambar nanti penelitian yang akan kita jalankan itu kira-kira dana yang dihabiskan itu berapa ya. Jadi jangan sampai bedak, oh biayanya mahal banget ya gitu ya. Oke, kemudian jadwal penelitian pun ini range penelitian dari bulan apa misalnya sampai bulan apa. Jadi kita harus bisa perkirakan ya, seperti itu. Nah, ini yang kita bahas, ini bagian latar belakang penelitian ya. Yang kita akan isi ini terkait tentang state of the art ya. Latar belakang penelitian ya. Di sini ada istilah state of the art. Ini tadi di awal juga sudah saya tanyakan ya. Ini pada pernah mendengar ya? Enggak ya istilah state of the art ya. Jadi state of the art itu ini tujuannya ya. Jadi tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan kita lakukan ya. Oke, nah ini. Jadi state of the art ini dapat dari studi literatur. Jadi kalian baca banyak referensi terkait tentang penelitian yang akan kalian lakukan, kemudian kalian bikin state of the art-nya, kemudian nanti tahu sejauh mana orang mengerjakan penelitian A yang kalian kerjain
udah bagian ini sudah sejauh mana, itu istilahnya state of the art ya. Nanti cara bikinnya juga ada. Oke, seperti itu. Nah, jadi bagaimana nih cara membuat yang namanya state of the art tadi ya? Ayo, gimana? Udah kebayang belum? Oh, ada yang udah ya. Oke, yang udah langsung kerjain nih tugasnya. Kalau yang belum ya kita lihat dulu ya sampai tuntas dulu. Oke. Nah, ini yang pertama, ini cari artikel jurnal yang sejenis ya. Jadi yang senada, seirama, sewarna ya. Oke, yang sejenis ya. Oke, kalau nggak sejenis boleh, tapi ya menunjang ke arah topik atau tema penelitian yang sedang kita susun proposalnya ya. Jadi ini ya cari artikel jurnal yang sejenis. Oke, setelah dapat kalian download, kemudian kalian baca ya. Baca dan buat ringkasan atau resumnya. Jadi misalnya kalian punya 5 artikel jurnal. Nah, masing-masing artikel jurnal itu kalian baca, kemudian kalian orat-oret bikin resumnya atau bikin ringkasannya ya, seperti itu. Orat-oret dulu aja ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah dioret-oret, misalnya sudah kebayang, sudah paham isinya apa, baru misalnya buat dalam bentuk tabel. Ini untuk mempermudah kalau misalnya pada saat kalian merangkum itu, nanti tuh misalnya 5 jurnal, kalian membandingkan 5 jurnal itu dalam bentuk tabel, itu yang lebih mudah. Nah, nanti pada saat menulis latar belakang, tentunya latar belakang tidak ada yang namanya gambar, tidak ada yang namanya tabel. Di latar belakang sendiri nanti state of the art yang sudah kalian orat-oret nanti dalam bentuk tabel ini ya, kalian tetap dituliskan atau dinarasikan atau dideskripsikan dalam bentuk tulisan kalimat biasa ya, seperti itu. Oke, tapi ini untuk mempermudah membuat yang namanya state of the art-nya. Oke. Nah, contoh-contohnya kalian bisa googling ya. Mbah Google tahu semua nih state of the art yang terkait tentang riset, terutama yang kalian googling ya. Jadi contohnya itu banyak yang berupa tabel ya. Di sini contoh, ini ada satu tabel, ada referensi ya, referensinya 82, 83, ini referensi penulisan Vancouver. Nanti kita bahas terkait tentang referensi ya. Oke, kemudian ini ada parameter yang dia coba bandingkan. Ini misalnya model, prediksi, misalnya kayak gitu ya. Kemudian ada metode yang dipakai, kemudian ada penemuannya apa. Nah, jadi ada yang bagian atas tuh parameter-parameternya. Kemudian yang bawahnya itu misalnya referensi A, referensi B, referensi C, ini yang tentunya yang senada ya, seperti itu. Oke. Nah, yang contoh yang lain ini juga sama. Ini autornya ditulisnya gayanya Harvard. Dia lebih detail, misalnya tahunnya, jurnalnya apa, kemudian parameternya apa, sama ya, seperti itu ya. Jadi di sini membandingkan beberapa jurnal ya terkait tentang parameternya, itu nanti kembali ke kita. Ini ada contoh parameter yang umum misalnya ya, dia mau membandingkan parameternya terkait tentang hasil, terkait tentang kesimpulan dari setiap jurnal itu, boleh. Tadi terkait tentang metode, boleh ya, seperti itu. Jadi itu parameter state of the art untuk membandingkannya itu tergantung pada kebutuhan kitanya nanti untuk pengantar di latar belakang penelitiannya ya, seperti itu. Ini contoh aja ya, example. Oke, nah ini kalian nanti tolong buat ya, bentukan state of the art-nya seperti ini, simple saja ya. Oke, di sini ada 5 kolom ya, ada judul artikelnya, jadi biar nggak lupa ya nanti ya. Kalian kan punya, kemarin udah upload 2 jurnal ya, 2 artikel yang diterbitkan di sebuah jurnal yang bereputasi ya, baik itu nasional atau internasional. Nah, 2 jurnal itu diharapkan kemarin senada. Kalau yang belum senada ya berarti cari yang senada ya. Oke, kemudian judulnya tinggal dikopas ya, judul nanti tinggal di copy. Oke, kemudian kalau judulnya kalian pakai jurnal bahasa Inggris, berarti ya tolong diterjemahkan saja. Kalau bahasa Indonesia tinggal di copy paste, selesai. Kemudian metode, hasil, dan kesimpulan. Ini yang coba kita bandingkan. Ini secara umum dulu ya. Nanti kalian udah belajar yang terkait tentang umum, mau spesifik boleh. Misalnya mau ke arah metodenya lebih spesifik, misal ya, saya misalnya terkait tentang fermentasi, mau lihat nih jurnal A, jurnal B, jurnal C terkait tentang waktu inkubasi, misalnya terkait tentang media yang ditambahkan, misalnya terkait tentang pH
setiap kondisinya, misal kayak begitu ya, itu lebih detail lagi. Tapi ini kita coba yang global dulu ya. Jadi metodenya ya, pakainya apa, nggak usah lengkap banget ya metodenya, tapi metode utama ya. Kemudian hasilnya seperti apa, kesimpulannya kayak gimana. Makanya disebutnya di sini ditulisnya resume ya. Jadi ringkas saja ya, seperti itu. Oke, kemudian kolom yang terakhir tolong tuliskan referensinya. Ya, jadi referensinya ini gayanya gaya Harvard ya. Tadi kan sedikit saya singgung ada yang namanya Vancouver atau apa. Ya, Harvard ini mungkin kalian udah kenal misalnya dengan penulisannya nama, koma, tahun. Nama yang ditulis bukan nama depan ya, nama belakang. Contoh saya misalnya Sony Muhsinin. Pada saat kalian menulis referensi atau citasi di sini di state of the art, tolong tulisnya bukan Sony Muhsinin ya, tapi Muhsinin, koma tahun, misalnya tahunnya itu tahun terbit jurnal ya, seperti itu. Kayak nanti ini banyak dibahas di bagian pertemuan keempat terkait tentang citasi. Oke, seperti itu. Jadi tugasnya ini ya, tugasnya. Oke, siap-siap ya tugasnya. Buatlah state of the art dari penelitian-penelitian sebelumnya ya, berdasarkan artikel jurnal yang sudah dicari ya. Boleh artikel jurnal untuk review jurnal juga boleh ya, santai saja ya, simple saja, jadi nggak neko-neko jurnalnya. Dan ini boleh ditulis dengan tangan, boleh, tolong rapih ya kalau tulis tangan ya, atau diketik boleh, sebanyak hanya 1 halaman ya, dalam bentuk tabel yang tadi yang sebelumnya ya, dalam bentuk ini ya. Oke, dalam bentuk ini ya. Oke, sip. Oke, ya itu 1 halaman saja. Jadi kalaupun misalnya ditulis tangan, dan saya mah pengen tulis tangan, boleh saja. Tolong tabelnya pakai penggarisnya jidar ya. Tapi kalau misalnya lebih simpel diketik boleh ya. Nanti tolong diupload biasa di bagian tugas di pertemuan ketiga ini sesuai dengan waktu perkuliahan ya. Jangan lewat dari waktu perkuliahan. Dalam bentuknya ini boleh JPG. Jadi kalau misalnya kalian sudah buat di tulisan tangan, misalnya di kertas HVS, kemudian jepret foto, kemudian diupload boleh ya. Atau yang tadi jepret foto, kemudian dikonversi ke PDF boleh. Jadi boleh JPG, boleh PDF. Nah, kalau yang diketik itu nanti tolong bentukannya JPG. JPG PDF. Jadi kalian misalnya dibikin di Word, kalian bikin di Word, kemudian kalian konversi ke PDF, kemudian upload ya, seperti itu. Oke. Ya, thank you, terima kasih ya. Ini materi pertemuan ketiga, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, mudah-mudahan tugasnya mengerti ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.